Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nih masih ngebahas tentang kecerdasan spiritual nih Pak Ustadz ya. Karena aku masih penasaran ya, nggak habis nih. Kecerdasan spiritual itu ada hubungannya nggak Pak Ustadz sama kayak kesehatan mental kayak gitu-gitu, ada hubungannya nggak sih Pak Ustadz? Pasti ada. Nah, kenapa? Sebab kecerdasan spiritual ini berasal dari hati. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syams kalau tidak salah di ayat 9 Allah berfirman qad aflaha man zakkaha, bahwa Allah akan membahagiakan orang-orang yang hatinya suci. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual ini adalah bagaimana hati memanage kita, sehingga dulu-dulu kan ada manajemen kolbu, ada SQ dan sebagainya. Ini adalah untuk menjadikan keseimbangan di dalam diri kita. Nah, yang akan menjadi masalah itu kan harapan sebetulnya. Jadi ketika harapan kita tinggi kemudian tidak tercapai dengan apa, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka tiba-tiba pikiran kita menjadi stres. Maka kecerdasan spiritual ini membatasi diri kita bahwa kita ini hanya untuk berusaha saja dan untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Gitu ya. Tapi Pak Ustadz, yang namanya manusia itu nggak berhenti berharap gitu. Betul. Jadi kadang kalau misalnya kita nggak sesuai harapan jadinya mikirnya stres, atau bahkan kadang mikir kayak kok doa kita nggak kekabul-kabul. Iya, malah jadinya lahir. Iya gitu Pak Ustadz gitu. Ya. Gimana ya Pak Ustadz? Di dalam Al-Quran dikatakan man kana yuridu harsad dunya nu'ti minha. Barang siapa yang mengharapkan dunia saja, Allah akan kasih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, tetapi kadang-kadang apa yang kita inginkan itu terlalu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Gitu ya. Sehingga kita menjadi sedangkan Allah yang Maha Tahu dengan apa yang kita butuhkan. Betul. Karena untuk salah satu tentang mental, apakah keseimbangan mental ini akan terjaga dengan kecerdasan spiritual? Pasti akan terjaga. Kenapa? Sebab semuanya akan disandarkan kepada yang Maha menyelesaikan masalah dan Maha pemberi terhadap diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau prinsip di dalam Islam ya, kan ada juga orang lain yang mencari spiritual itu dengan berbagai cara. Tetapi bagi kita, untuk orang-orang Muslim yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha segala rupa itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi harus tetap bertawakal kan Nisrina ya. Betul, bertawakal kepada Allah. Kalau Nisrina tuh suka marah-marah Pak Ustadz bawaannya. Seperti aku tuh Pak Ustadz. Masya Allah. Jangan marah-marah, cepet tua, jangan cepeja. Gimana nih kan Nisrina, masih ada yang mau ditanyain gak nih? Aku nih tadi kayak dari dulu ya Pak Ustadz, aku dengerin ceramah ini tuh kayak semuanya tuh berhubungan tentang hati nih Pak Ustadz. Ini aku pengen nanya, gimana cara kita membersihkan hati supaya kecerdasan spiritual kita tuh meningkat? Betul. Oke, baik. Kata Rasulullah SAW, di dalam jasad kita itu ada mudghah. Ida pasadat jasadu kulluh, wa ida salahat jasadu kulluh. Apabila hati kita buruk, maka akan buruk seluruh tubuh kita. Dan apabila hati kita baik, maka akan baik pula seluruh tubuh kita. Oleh karena itu, tadi yang ditanyakan oleh Teh Nesrina, bagaimana cara membersihkan hati kita? Sedangkan setan itu menggoda itu ke hati kita. Nafsu berada di hati kita. Maka untuk membersihkannya, maka jadilah orang-orang yang pandai-pandai melihat apa yang kita lihat, mendengar apa yang kita dengar. Karena manusia ini yaitu modal kita itu, bahwa ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, ya, la ta'lamuna saya, tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Oleh karena itu, salah satu untuk membersihkan hati kita harus menjaga apa yang kita lihat dan bisa menjaga apa yang kita dengar, sehingga tidak menjadi
hati yang kotor atau menjadi hati yang marid atau qalbun marid, hati yang marid. Maka salah satu cara ya, Salah satu apa itu Pak di Ustadz? antaranya yaitu dengan menjaga apa yang kita lihat dan menjaga apa yang kita dengar. Kemudian yang keduanya di antaranya untuk membersihkan hati, as-sholatu lidzikri, salat itu untuk mengingatku, dan salah satu kepentingan dari dzikir ini adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa dzikir ini bisa menenteramkan hati kita. Oleh karena itu salah satu untuk menaikkan kecerdasan spiritual kita itu yaitu dengan melaksanakan sholat atau berzikir. Jadi salah satunya untuk membersihkan hati kita, satu menjaga apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, kemudian yang keduanya menjaga ibadah, ibadah kita, ya ibadah. Oh begitu. Gitu. Jadi harus sering-sering rajin-rajin sholat ya Ustadz? Jangan rajin-rajin, sesuai waktunya aja. Kan maksudnya itu kayak ditambahin sholat sunnah kayak gitu Pak ya Ustadz. boleh. Gitu ya. Tapi minimal lah yang sholat wajib gitu. Jangan rajin-rajin setiap ya tegawe tanu sholat gitu. Tapi Pak Ustadz kayaknya tuh kalau misalkan kita sering sholat ya Pak Ustadz, mungkin secara tidak langsung kita tuh juga kayak ningkatin spiritual kita gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Gini aja Ning contohnya. Ketika kita sebelum sholat kan hati kita gelisah, lihat sedikit-sedikit lihat jam. Kalau yang terbiasa ya, lihat sedikit-sedikit lihat jam. Tetapi ketika sudah selesai melakukan sholat, kita kan tidak berpikir hari diterima atau tidak. Tapi ketika itu jadi hati kita plong. Iya. Jadi betul. ternyata mendekatkan diri kepada Allah itu membuat spiritual kita, kecerdasan spiritual kita itu semakin meningkat sebetulnya. Tapi kalau aku dengar-dengar ya tadi kayak ketenangan gitu, berarti masuk juga ke kecerdasan emosional ya Pak Ustadz. Jadi lebih tenang. Betul. Makanya kecerdasan spiritual ini jauh di atas intelektual tuh karena emang dia menyangkut kemana-mana ya Pak Ustadz. Betul. Masya Allah. Gini aja, Rasulullah Allah itu memberikan 25 nabi dan rasul itu untuk jadi contoh kepada kita. Nabi Idris adalah orang yang cerdas. Tetapi Allah berikan kecerdasan spiritual yang luar biasa sehingga dia tidak melupakan Allah. Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya raya. Ya. Tetapi ketika diberi oleh Allah kecerdasan spiritual, dia menjadi orang kaya yang sangat beriman kepada Allah. Nah, beda dengan Korun, beda dengan Namrud gitu ya. Melupakan Allah ya Pak Ustadz ya. Tapi kadang manusia sekarang tuh kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Oh itu mah aja. Bukan aku ya Pak Ustadz. Jangan kan Istrina lagi yang kayak gitu ya. Iya. Jangan bocor rahasianya tuh. Dikip aja Kak, udah dikip aja. Tapi kayak buktinya tuh sekarang kayak misalkan penjabat-penjabat kayak gitu kan udah dikasih kekuasaan, udah dikasih ini, bukannya malah ya apa gitu ya. Malah jadinya korupsi. Itu tuh efek dari tidak ada keimanan atau bagaimana Pak Ustadz? Itu mah bukan di Indonesia, mungkin di negeri yang lain ya. Negeri yang lain. Itulah teh. Jadi kecerdasan intelektual tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual, ya seperti itu. Ya. Banyak orang-orang yang cerdas tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang yang memiliki kecerdasan spiritual yang dekat dengan Allah, karena saya yakin 25 nabi dan rasul itu mengajarkan kecerdasan spiritual. Gitu ya. Karena intelektual itu kan bisa dicari di mana saja. Semakin kita kuliah tinggi, maka akan semakin tinggi juga kecerdasan kita. Betul. Tetapi jangan lupa pula ketenangan orang kampung itu lebih tenang daripada orang-orang kota ya. Betul. Oh iya betul. Beda ya Pak Ustadz? Beda. Oh beda. Iya. Apa itu bedanya? Bedanya tuh apa sih Pak Ustadz? Jadi penasaran ya kita. Kalau orang kampung kan tidak berpikir harus makan dengan apa yang ada dimakan. Iya betul. Tapi kalau kita kan nggak ada ini nih harus apa itu namanya yang diantar-antar itu nggak seperti itu ya. Harus seperti itu dan sebagainya. Betul. Apalagi kalau sekarang tuh ada bahasa gaul kayak BM, aduh pengen ini banget jadi harus gitu, jadi mempersulit diri sendiri ya. Aduh jadi curhat. Gitu.
Gitu aja bersama Tapi Pak orang. Ustadz, aku masih mau nanya nih, kan kadang kita tuh sudah meningkatkan iman kita misalnya ya, kita udah kan ada bahasa kalau kita udah beriman tuh insya Allah Allah bakal memudahkan segala urusan kita. Nah tapi kan ada juga nih Pak Ustadz, di saat kita udah ngerasa kita udah mencoba deket sama Allah tapi kok cobaan malah makin banyak gitu tuh, cara menghadapinya gimana supaya kita tuh tetap tawakal gitu Pak Ustadz? Baik. Tadi kata Teh Sasa, saya tuh sudah beriman gitu, ya, tapi cobaannya kok semakin banyak. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Walanabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin." Gitu kan ya. Jadi pasti keimanan itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisayyin minal khauf, dari rasa takut, dari rasa ketegangan, kebingungan dan lain sebagainya. Kalau mau lanjut lagi ininya, nanti kita akan lanjutkan setelah yang Siap, berikut ini, ya. Pak Ustadz ya. Oke ya. Buat pemirsa semuanya nih yang ikut penasaran juga, boleh langsung aja tanya-tanya ke kita lewat nomor di 0813 9447 7912. Dan jangan kemana-mana karena kita masih bakalan berbincang-bincang sama Pak Ustadz ya. Kita tetap di Fajar Berkah Pasti berkah.